Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay dengan channel sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin guys, semoga masalah kasih doanya yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy. Oke, kalian lagi pada ngapain? Kita doakan teman kita yang lagi sakit Allah sehatkan ya, yang di rumah sakit, yang lagi kunjungan dokter, yang lagi nunggu jadwal operasi, semoga dipercepat jadwalnya. Amin ya rabbal alamin. Kita gibah apa cuy hari ini? Kalian tuh udah nggak usah di-share ke kayak Tisam gitu kan, kontennya Mbak ini. Mbak siapa sih ini? Katanya orang Indramayu ya, sama-sama yang jualan di flyover OSWB tuh. Sebenarnya kayak Sam udah bahas ya. Cuma kayak Sam makin menyebalkan mbaknya. Ya dia itu melakukan seperti itu tuh untuk mempertahankan diri ya kan, karena versi mbaknya ini kita bahas dari versi mbaknya ya. Jadi cuy, deterjen itu ini apa namanya, ada video mbaknya yang meresahkan ya gini nih, bersih 30 50 katanya hasil penjualan ya. Gajinya dia 10 juta, dia punya majikan. Oh ya ya ya. Jadi di sini tuh ada sebuah VT di mana mbaknya ini kebal hukum ya. Jadi dia ini si mbaknya ini ya, ya nggak tahu lah, mungkin dia orang Indramayu juga, satu wilayah dengan kayak Tisam ya. Jadi dia ini mengungkapkan kekecewaannya melalui VT, di mana dia membuat short pendek, video pendek. Dia menyatakan bahwa kamu netizen ya, deterjen, gak usah rempong katanya. Saya yang jualan kok kamu yang ribet gitu kan. Lah, memang mbaknya ini, dia ini merasa bahwa pembelaan diri nih. Jadi dia gaji itu 40-50 itu ya udah sewajarnya gitu kan, karena dia itu kerja keras, dia yang jualan, dagangannya laris, kenapa kamu yang rempong gitu kan. Mbaknya tuh berusaha memberikan apa namanya, penjelasan kepada kalian yang nggak percaya kalau penghasilannya 50 juta. Ini mungkin paling banyaknya 50 juta kali ya, pernah tembus sampai 50 juta mungkin ya kan. Terus mbaknya tuh menjelaskan bahwa gaji pokoknya dia itu 10 juta. Itu kan udah pasti nih penghasilannya 10 juta. Terus jualannya laris. Kalau misalkan satu minggu dia dapat 2000 deh untungnya. Berarti kalau 4 kali jualan atau ditambah public holiday, dia kan misalkan ada public holiday tuh, dia juga jualan misalkan. Dalam satu bulan misalkan dia jualan 6 kali misalkan. 2000 dikali 6 berarti 12.000 kan. Berarti penghasilan dia itu 24 juta tuh dari jualan ayamnya itu yang di flyover. Terus dia juga gajinya 10 juta. Jadi 10 digabung sama 24 itu bisa sampai 34 juta untungnya si pekerja migran ini ya kan. Jadi dia berusaha menunjukkan bahwa saya tuh nggak bohong kalau penghasilan jualan saya itu banyak gitu netizen. Jadi kamu tuh nggak usah banyak bacot gitu kan. Ini versi mbaknya ya. Nah, dia ini membuat VT terus-terusan, ya kan? Dia ini merasa bahwa saya lo nggak ngapa-ngapain kamu, kenapa kamu nyenggol-nyenggol saya? Apalagi apa namanya, ngeritik-ngeritik jualan saya. Maksud kayak Tisam tuh begini, kalau memang jualan kamu sudah laku, laris, manis gitu kan, dikritik satu video, bukan? Sebenarnya kan kamu berusaha mengabaikan saja gitu kan. Kan tidak mempengaruhi jualan kamu juga. Makanan kamu juga tetap dibeli sama orang-orang kan, sama teman-teman kayak Tisam di luar sana. Karena kan kamu memvalidasi makanannya enak ya kan. Jadi menurut Kaisam kalau misalkan ada netizen yang menegur dijaga kebersihannya, ya udahlah, anggap aja angin lalu gitu kan, nggak usah diperbesar lagi gitu kan. Nah ini, jadi sekarang itu masuknya perang media sosial, ya kan. Jadi deterjen silakan apa namanya, ambil pembelajarannya, apa yang baik dari mbaknya ini. Jadi mbaknya ini cukup lama ya berjualan di situ, dari 2016 katanya, ya kan. Wah, berarti udah suhu ya. Selama ini diam-diam aja, disenggol gitu kan. Berarti kalau misalkan orang ini punya kesadaran, ya kan,
Berarti, oh Allah nih udah membuka nih saya di depan publik. Berarti kan aib terbuka ya. Aib itu kan karena apa? Karena ini kan adalah sebuah illegal worker atau pekerjaan ilegal. Di mana ada orang yang merasa bangga. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia tidak merepotkan orang, karena dia tidak membebankan orang, dia melakukan dan konsekuensinya ditanggung sendiri, selama ini aman-aman aja gitu kan. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah. Ini tipikal ciri-ciri orang yang melampaui batas, ya kan? Apakah boleh kita sebut mbaknya ini serakah? Semua manusia itu pastinya punya kebaikan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi kalau misalkan dari segi serakah atau tidak serakahnya, kalau kayak Tisam atau teman-teman Kaisam berbicara sebagai pekerja migran, ya dia serakah. Karena apa? Karena dia di sini itu kan dengan visa kerja sebagai domestic helper, ya kan? Sudah ada tertera di situ gaji yang dibayar. Tapi kalau misalkan dia tembus untuk membuka bisnis ilegal di luar sana dengan cara berjualan, ya itu memang hak mbaknya gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sebagai pekerja migran, apakah boleh mengomentari? Apakah boleh kita mengkritik? Boleh banget. Karena apa? Karena pekerja migran itu punya hak untuk menaikkan value di mata majikan. Itu aja sih, ya kan? Jadi mbaknya Kaisam tahu, ibaratnya kecewa ya sama deterjen di luar sana gitu kan. Usil banget sih, ya kan? Ya tapi ya kita juga harus fair, Mbak, bahwa apa yang kamu lakukan adalah salah gitu kan. Seberapa kamu membela diri ya kamu tetap salah. Apalagi kamu berusaha menantang bahwa ya silakan aja laporin Pak Ade. Saya juga nggak takut kok dipulangin ke Indonesia. Saya juga nggak minta makan dari netizen. Saya juga pulang akan tetap bisa hidup di Indonesia gitu kan. Dan saya juga tidak kekurangan apapun. Ini udah termasuknya narsis disorder ya. Udah masuknya narsis ya Mbak ya. Awas tuh, hati-hati. Nah ini sudah menjurus-jurusnya ke konten kreator nantinya. Jadi dia memanfaatkan viralnya dia ya sebenarnya untuk branding makanannya dia. Ada beberapa orang yang penasaran datang dikarenakan banyak viral. Ada yang kepoin kontennya dikarenakan penasaran dengan apa yang dilakukan mbaknya. Nah ini udah bukan jalurnya kayak Tisam lagi untuk mengomentari. Hanya saja di sini kayak Tisam itu menegur sebagai pekerja migran. Apakah boleh? Ya boleh. Kita punya hak suara kok. Boleh. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan, itu sesungguhnya pembohongan publik. Dimana sadar nggak apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu omong, itu mungkin aja ada orang yang termotivasi untuk melakukan jualan seperti apa yang kamu lakukan. Oke deh, kamu mungkin seseorang yang beruntung di sini. Tapi ingat loh, ujian diberikan uang berlebihan terus. Itu pun ujian, ya kan? Awas loh, hati-hati loh ya. Ini aja ibaratnya udah kebongkar kan, ibaratnya mbaknya yang tadinya adem-adem aja, tiba-tiba dengan VT satu bukti jualan lagi nguleknya ada, terus dia juga berucap kalau silakan mampir sudah buka, itu pun sudah menjadikan bukti gitu kan. Kalaupun dikirim ke imigrasi pun ada report gitu, ada penerjemah di sana dan face detector gitu, itu bisa banget. Tapi kalau misalkan orangnya sudah ada jiwa jumawa di dalam dirinya ya kan, dia pasti akan merasa bahwa ya udah laporin aja, saya juga nggak takut. Ini tipikal orang-orang yang sudah di tahap suhu. Jadi karena dia merasa suhu gitu kan, dia nggak butuh teguran kita. Kaisam cuma mengingatkan aja mbak, siapapun kamu itu, konten kamu itu sudah menjurus kepada pembohongan publik. Pembohongan publik itu seperti apa? Kamu memotivasi orang untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Padahal jelas apa yang kamu lakukan adalah berbanding terbalik dengan aturan yang ada di Hong Kong. Ingat loh mbak, mungkin saja di luar sana ada orang yang melihat konten kamu di mana dia mencontoh, oh iya ya, saya contoh aja lah jualan kayak dia. Mungkin saya dapat fee atau mungkin saya dapat penghasilan 20 juta atau 30 juta. Lumayan untuk membayar hutang-hutang saya yang begitu banyak. Ya kan? Jangan sampai nih konten kita menjadi mudorot untuk orang lain untuk mencontoh apa yang kita lakukan yang salah sebenarnya. Ya kan? Tibanya nih ada orang yang mencontoh nih mbak ya.
jualan, baru aja gelar, udah ketangkap sama Pak D. Pernah nggak kita mikir, apa yang kita lakukan ini berdampak kepada orang lain? Pernah nggak? Makanya punya mulut itu dijaga, ya kan? Jangan hanya karena kamu sakit hati, maka kamu seolah menjadi jumawa di luar sana. Karena uang yang kamu dapatkan begitu banyak dari jualan ilegal kamu, dengan bangganya kamu men-show up di depan orang bahwa, aduh, kalau ada karet ya, Kaisang mulutnya itu Kaisang karetin ya kan? Emangnya saya itu merugiin kamu, hah? Itu menurut Kaisang udah ini apa namanya? Udah lebay mbaknya. Harus ditegur memang, ya. Tegurnya langsung ke imigrasi boleh nggak? Ya boleh. Nanti Kaisang report juga. Kaisang matiin rezeki? Nggak ada namanya manusia itu mematikan rezeki, cuy. Dia itu berhenti dan di stop atau mendapat teguran itu dikarenakan karena ulahnya sendiri. Pahami itu. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas tindakan ilegal kita. Saat kita ditangkap, maka kita lemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Ya. Dan ini juga tegurannya untuk pembeli. Ya kan? Kaisang tahu kalian itu butuh makan. Tapi dari tindakan kalian itu membeli barang teman-teman kita, makanan teman-teman kita, kita itu mensupport, menjadikan teman kita ini menjadi jumawa, sombong dengan keadaan apa ibaratnya penghasilan yang lebih, ya kan? Kita tidak berbicara dari sisi baik mbaknya ya. Kaisang yakin mbaknya ini adalah orang yang baik. Nggak mungkin kalau misalkan jualannya laris kalau dia ini bukan tipikal orang yang baik, ya kan? Dan ingat, ujian hidup mbaknya itu mbaknya sendiri yang tahu gitu. Jadi kita nggak pernah bisa lihat seseorang sukses itu hanya dari kacamata kita lihat. Tanyakan, batinnya dia sendiri yang tahu, ujiannya dia sendiri yang tahu. Karena apa? Karena rezeki manusia itu sudah diatur sama Allah. Jadi kita nggak usah ikutan, kita nggak usah ibaratnya termotivasi dengan jualan ilegal. Tetap apapun yang dikatakan banyak tetap salah. Salah ya salah. Ya. Semoga di luar sana penjual kayak gini tuh sadar ya. Bahwa Kaisang tanya juga sama yang di mogok, kamu penghasilannya apa segitu? Enggak, itu Kaisang pembohongan publik ya kan. Ini bahaya nih. Kalau misalkan sampai didengar sama teman-teman kita yang lagi rapuh keekonomiannya, dia contoh tiba-tibanya dia ketangkap, maka ada nih dampak dari konten mbaknya yang menjadikan visa temannya itu bermasalah. Oke, mungkin itu teguran Kaisang untuk mbaknya. Jangan terlalu jumawa ya mbak, jangan terlalu lebay gitu kan. Ya apa namanya, bolehlah kamu sakit hati, tapi bukan berarti kamu juga menantang hukum Hongkong di sini juga. Seolah-olah bahwa hukum Hongkong ini benar-benar bersahabat dengan kamu gitu kan. Padahal kamu menipu dirimu sendiri hanya untuk membuat kamu tidak diinjak-injak aja, ya kan. Kalau misalkan Allah sudah menegur seperti ini, harusnya kamu sadar. Jangan sampai ke depannya kita nggak pernah tahu. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira menurut kamu gimana? Mbaknya dapat penghasilan 25-35 juta. Apa kamu mau contoh? Apa kamu mau ikut jualan juga? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang